belum pernah ya. Sekolah saya dulu juga bingung ya, saya dulu juga nggak pernah membayangkan gimana caranya bisa dapat temen atau koneksi dari luar negeri gitu. Itu zaman dulu sebelum pernah sebelum join di komunitasnya Google Educator Group itu juga belum pernah kepikiran semacam itu. Tapi setelah join di Google Educator Group, terus belajar, terus ikut beberapa event gitu, oh ternyata ya banyak, gitu. Banyak kesempatan semacam itu. Nah, ini nih yang konteksnya. Nah, konteksnya akan lebih mudah Bapak Ibu pahami kalau setelah level 2, Bapak Ibu banyak berjejaring ya, terutama dengan kalau ada Google Educator Group lokal di tempat Bapak Ibu, coba deh join, karena biasanya Google Educator Group itu dia secara rutin bikin kegiatan secara lokal dan juga kegiatan regional di tingkat regional Asia Tenggara sih biasanya. Nah, di lingkungan ASEAN ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa pakai tuh koneksinya di situ, networkingnya di situ gitu. Paling enggak coba cari kenalan dulu dari Filipina atau dari Malaysia atau dari Singapura dulu deh, nggak usah yang jauh-jauh gitu. Ya, yang deket-deket dulu aja ya Lumayan. Coach Ardi ya. Nah, ini Bapak Ibu akan lebih mudah memahami konteksnya kalau Bapak Ibu bisa upgrade, bisa memulai perjalanan perjalanan belajarnya, profesional developnya Bapak Ibu sebagai seorang pribadi bisa sampai di situ akan lebih mudah kalau akan lebih mudah memahami ini kalau levelnya Bapak Ibu sudah bisa punya pengalaman untuk itu. Gitu. Nah ini sih sebenarnya yang diarahkan. Nah, yang lain ini membuat slide, membagikannya ke sekolah negara lain. Nah ini kan ini tetap butuh kita butuh punya kenalan dulu, tetap butuh koneksi dulu, terus mengirimkan formulir kepada siswa dari benua lain untuk berbagi kehidupan. Nah ini balik lagi juga ke sini. Terus membuat jadwal di kalender untuk mencari teman dari seluruh dunia. Nah balik lagi. Oke, gitu ya konteksnya. Ini mungkin Bapak Ibu banyak yang belum bisa memahami ini karena ini ternyata dari keterangan Bapak Ibu di sini masih banyak yang belum punya pengalaman teleconference siswa dari negara lain. Nah, ini bisa mulai dicicil nih Bapak Ibu coba setelah ini coba kontak Google Educator Group di sekitarnya yang paling dekat, apakah ada Google Educator Group di dekat Bapak Ibu, coba deh kontakkan karena biasanya paling sering tuh teman-teman dari GEG bikin event nasional dan regional. Gitu. Nah, selain itu juga bisa tambah koneksinya juga ya Coach Ardi ya. Oke, lanjut. Anda ingin memastikan audio semua peserta di Google Meet sudah dibisukan. Nah, ini mute all ya, fitur mute all. Nah, ini Bapak Ibu mestinya udah familiar ya kalau dengan fitur ini. Oke. Kunci audio hanya dapat di-install dari Anda dapat mengunci audio semua peserta agar mereka tidak dapat bicara saat itu. Nah, ini jawaban yang benar. Jawaban benar betul. Ini jadi fitur host atau fitur penyelenggara itu akan muncul lebih lengkap ketika Bapak Ibu di komputer atau di PC gitu. Nah, jadi memang di ponsel akan ada banyak fitur yang tidak keluar seperti streaming, recording kayak gitu, rekaman itu nggak keluar di versi Android-nya. Jadi ini pengenalan fitur tapi lebih ini explore lagi ke platform lainnya ya. Jadi ini emang harus digunakan sehari-hari sampai Bapak Ibu hafal kalau yang di HP ini nggak ada ini ya, nggak ada fitur mute all ya. Nah, oke, kita lanjut lagi.
Nah, sebagai penyelenggara atau rekan penyelenggara rapat di Google Meet, Anda dapat, nah ini bisa dipilih 3, Bapak Ibu. Sebagai co-host ini apa yang bisa kita lakukan? Host dan co-host ini, Pak Ardi. Host dan co-host. Nah, menyalakan semua audio dan kamera ini salah ya. Jadi kalau diminta pilih 3 pasti ini ketemu langsung yang salah, berarti yang lain benar. Karena kalau di Google Meet itu nggak bisa ya, Pak Ardi ya. Itu kan maksudnya privacy ya untuk menyalahkan foto orang atau video kamera orang atau video orang itu. Jadi dia nggak bisa sembarangan kita gitu lakukan. Jadi itu yang tidak bisa. Khusus itu aja. Iya. Oke. Seputar Google Meet ya, Bapak Ibu. Oke. Terus kita lanjut lagi. Ini siswa Anda ingin mengenal berbagai keindahan alam dan budaya di Indonesia. Cara yang efektif dan efisien untuk mengajarkan siswa dengan biaya yang seminimal mungkin. Pilih 2. Jawaban yang benar adalah menggunakan Google Meet untuk mengadakan pertemuan virtual dengan siswa dan guru di daerah yang berbeda. Nah, ya, konsepnya sama juga ya Bapak Ibu. Selain bisa perjalanan virtual, nah ini Bapak Ibu juga bisa ini bikin diskusi dan pertemuan virtual dengan sekolah atau siswa di wilayah lain. Gitu. Nah, ini nyambung dengan konteks pertanyaan kita yang pertama tadi ya. Ketika anak-anak ingin tahu kebudayaan lain, negara lain, kita bisa juga lakukan cara yang serupa. Itu. Oke. Kita lanjut lagi. Berikut ini adalah fitur-fitur lanjutan setelan Gmail dengan definisinya. Nah, yang tepat nih. Fitur lanjutan di Gmail. Nah, itu kalau ada Bapak Ibu yang nggak bisa gabung di kuisisnya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena kita juga membahas soal-soalnya, Bapak Ibu bisa nggak tetap di YouTube juga nggak apa-apa ya, Coach Ardi ya. Oke, nah ini kata kuncinya ada di fitur lanjutan ya Bapak Ibu. Fitur lanjutan maju otomatis ini bukan, terus ikon pesan belum dibaca ini bukan. Nah, Bapak Ibu ingat-ingat yang di praktek ya. Nah di prakteknya ya ini ya. Kita bikin template, kita explore fitur template dan juga keyboard pintasan keyboard. Jadi shortcut, keyboard shortcut. Nah kita bikin shortcut pakai keyboard. Nah, ini jadi yang bener dua ini. Ini Bapak Ibu akan lebih familiar kalau memang digunakan ya. Jadi template itu kita pakai kalau kita sering bikin email dengan format yang kurang lebih sama. Nah, makanya kita itu bisa bikin template. Misalnya template sambutan awal tahun untuk orang tua gitu misalnya, atau undangan filter apa gitu. Nah, itu bisa diatur nih di Gmail. Oke, kita lanjut lagi ya.
Add-on. Nah, kenapa kok kita perlu install add-on? Ibu-ibu, aduh. Ibu-ibu mohon maaf ya, bukan saya nggak mau masuk kelas ibu atau datangnya terlambat aja. Tapi hari Sabtu itu luar biasa di kampus itu riuh sekali ibu-ibu ya. Saya baru bisa masuk sekarang, bahkan minggu kemarin saya betul-betul nggak bisa masuk ya. Sekali lagi mohon maaf ibu-ibu ya. Sekali lagi mohon maaf, bukan berarti saya mengabaikan tugas saya, tetapi apa boleh buat. Memang aplikasinya. Gitu. Nah, tapi kalau di add-on, nah itu letaknya ada di sini nih biasanya. Di extension, nah ini add-on ini. Add-on, Creator Studio, Hipatsia, Silakan Bu Iva Peerdeck, untuk pembukaan. Nah, ini add-on. Ya. Nah, dia fungsinya memperkaya slide-nya, bukan memperkaya fungsi Google Chrome-nya. Nah, kalau yang memperkaya fungsi Google Chrome-nya itu namanya ini extension. Silakan Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada answer. Ada Bu. Komunikasikan kepada siswa Ya, pentingnya keahlian melakukan semuanya, pencarian mohon online. izin ya Bapak yang terhormat Bapak Reka Yuda Mahardika. Dan ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, bapak-bapak yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai saja. Add-on kenapa ada yang tidak bisa install itu kalau di akun Belajar ID memang dibatasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa modul menginstal add-on yang sudah direkomendasikan di akun Belajar ID. Nggak bisa gitu ya sama admin utamanya ya. Pertamanya akan dibacakan oleh jadi sudah Ibu Widya ditentukan, sudah ada Saraswati ya, waitlistnya langsung di pengertian modul ajar. Tapi kalau di akun pribadi untuk Bapak Ibu bisa mempersingkat itu, mangga install untuk Ibu Widya Saraswati, mangga dipersilakan